Sekalian, bermula dari kerajaan-kerajaan yang pernah dilahiri Sang Hyang Manikmaya ketika turun ke bumi sebagai bibit sakawit, seperti yang sudah saya informasikan melalui video yang berjudul Dua Ruh Pengawal dan Penjaga Nusantara Jawa dan Atlantik. Inilah yang kemudian menjadi kerajaan-kerajaan yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara Jawa hingga berjumlah memenuhi Nusantara Jawa. Dari informasi ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya seluruh penduduk asli yang menghuni Nusantara Jawa kita ini adalah satu aliran darah, satu nenek moyang, yaitu darahnya darah Sang Hyang Manikmaya, dan bernenek moyang satu, yaitu nenek moyang Sang Hyang Manikmaya. Jadi sangat tidak lucu dan aneh, tidak aneh maksudnya, dan tidak masuk akal nurani kemanusiaan manusia yang hidup kalau satu aliran darah dan satu nenek moyang kok saling bertengkar, saling sikat dan saling sikut, saling bermusuhan, saling hujat, saling sirik, iri, dengki, saling fitnah, dendam, benci, saling mencari-cari kesalahan satu sama lainnya, saling menjatuhkan, saling menghancurkan, bahkan saling membunuh. Iya apa iya? Ayo. Coba saja panjenengan pikir, panjenengan renungkan, panjenengan hayati, kira-kira begitu apa tidak? Kalau hal ini terus-menerus terjadi, maka lambat laun atau cepat atau lambat akan diperlaya lagi atau akan dihancurkan lagi, seperti peradaban Atlantik atau Atala Dwipa dan Majapahit tempo dulu. Kebanyakan orang, khususnya kadang sepuh yang memiliki banyak ilmu pengertian dan pemahaman tentang wahyu pancagaib, yang hanya mengandalkan patrap semedi saja tanpa melakukan praktek langsung di TKP dengan membawa serta kesadaran hidup yang diperolehnya hasil dari ketika patrap semedi mengatakan, bahkan berani menyimpulkan bahwa hidup yang sebenar-benarnya hidup itu tentram. Sebab di dalam hidup itu tidak ada apa-apa. Apa-apa itu tidak ada. Jadi karena tidak ada apa-apa, apa-apa itu tidak ada, maka tentram. Pada awal mulanya saya pun begitu, mengatakan hal yang sama maksudnya. Bisa dilihat di beberapa video dan artikel saya ketika saya memberi informasi terkait hidup. Praktek langsung di TKP lah yang pada akhirnya memberikan bukti kepada saya bahwasannya tidaklah seperti itu dan begitu. Sehingganya ilmu pengertian dan pemahaman saya otomatis berubah dengan sendirinya. Bahwa ternyata hidup itu membingungkan, merepotkan, menyusahkan, memusingkan, dan teramat rumit serta sulit.
Apa dasarnya saya berkata demikian? Mari sejenak kita merenung dengan kesadaran kemanusiaan kita yang hidup. Kita tinggalkan dulu tentang dan soal apapun itu perkara dan masalah duniawi. Begini para kadang kinasiku sekalian, panjenengan pasti setuju dan suka deh jika saya katakan bahwa Tuhan itu apapun penyebutan namanya adalah maha segalanya, dan dia itu kuasa atas segalanya, atas segala halnya itu. Dan yang disebut Tuhan itu, apapun nama sebutannya, itu esa, artinya satu, tidak dua, apalagi tiga dan empat. Iya apa iya? Ayo. Sekarang mari kita masuk ke dalam ilmu pengertian dan pemahaman tersebut untuk mengetahui apa dan bagaimana maksudnya. Kalau kita yakin dan percaya serta suka jika Tuhan itu adalah maha segalanya dan kuasa atas segala halnya itu, berarti tidak selembar daun pun yang jatuh ke bumi ini tanpa kehendaknya. Tidak ada sesuatu apapun yang bukan dia, dan tidak ada dia di dalamnya. Iya apa iya coba? Berarti semua dan segalanya itu yang terjadi atau yang tidak terjadi, ya Tuhan itu sendiri. Maksudnya kita bergerak, ya Tuhan. Kita tidak bergerak, ya Tuhan. Kita berbuat baik, ya Tuhan. Kita berbuat buruk, ya Tuhan. Kita sakit, ya Tuhan. Kita sehat, ya Tuhan. Kita miskin, ya Tuhan. Kita kaya, ya Tuhan. Semuanya dan segalanya, ya Tuhan itu sendiri. Iya apa iya? Sekali lagi, iya apa iya? Ayo. Kan tidak selembar daun pun yang jatuh ke bumi ini tanpa kehendaknya. Jadi tidak ada istilah baik itu dari Tuhan, buruk itu dari setan atau iblis. Sebab Tuhan itu esa, dan tidak selembar daun pun yang jatuh ke bumi ini tanpa kehendaknya. Sekarang mari kita masuk lebih dalam lagi ke ranah Tuhan ini. Teman. Kalau sudah begitu dan seperti itu, menurut panjenengan nih, mungkin apa tidak Tuhan itu mencubit atau memukul tubuhnya sendiri, atau menampar pipinya sendiri, atau Tuhan meletakkan batu di depannya ketika dia sedang berjalan lalu dia nyandung sendiri, atau Tuhan menyediakan lubang di depannya sendiri ketika dia berjalan lalu dia jatuhkan sendiri tubuhnya ke dalam lubang itu. Kira-kira menurut panjenengan mungkin apa tidak Tuhan itu melakukan hal itu untuk dirinya sendiri? Ya, bingung ya? Jangan dibuat bingung, santai aja. Toh ini hanya sebuah perenungan di dalam merenung. Jadi jangan terlalu serius, oke? Saya beri satu contoh misal seperti ini. Saya membuat atau membangun sebuah rumah, atau membuat kue atau jajan. Pastinya di dalam proses membangun sebuah rumah atau membuat kue jajan ini, untuk mendapatkan hasil yang maksimal,
baik dan bagus, tentunya semua keahlian yang saya miliki saya curahkan secara khusus kan. Saking khususnya mencurahkan keahlian saya di dalam membangun rumah atau membuat jajan ini, sampai-sampai saya lupa istirahat dan makan minum pun lupa. Ini logika loh. Iya apa iya ayo? Setelah bangunan rumahnya atau jajannya sudah selesai dengan baik dan hasilnya bagus, belum sempat saya nikmati bagusnya rumah, bangunan atau jajan karya seni pribadi saya ini. Lalu saya rusak sendiri, saya hancurkan sendiri. Rumah itu saya coret-coret, saya kotori. Kurang puas, saya hancurkan sendiri. Atau jajan itu saya injak-injak, lalu saya buang ke tempat sampah. Selain ngatain saya stres atau gila, kira-kira menurut panjenengan saya bagaimana? Itu biayanya mahal loh, tidak sedikit dan tidak remeh, katakanlah begitu. Namun setelah jadi, setelah selesai, bukannya dinikmati dan disyukuri, tapi saya rusak sendiri, saya hancurkan sendiri. Rumah itu saya coret-coret, saya kotori. Kurang puasnya saya hancurkan sendiri. Atau jajan itu saya injak-injak lalu saya buang ke tempat sampah. Edan tenan. Sepertinya selain stres, sinting, gila, senewen, kayaknya tidak ada deh penyebutan bagi saya yang melakukan hal sedemikian itu. Iya apa iya? Ayo. Nah, sekarang saya ulang lagi nih. Sekarang saya ulang lagi ke dalaman kita saat masuk ke ranah Tuhan ini. Yaitu mungkin apa tidak Tuhan itu mencubit atau memukul tubuhnya sendiri, seperti yang sudah saya gambarkan tadi, atau menampar pipinya sendiri, atau Tuhan meletakkan batu di depannya sendiri ketika dia sedang berjalan, lalu dia nyandung sendiri, atau Tuhan menyediakan lubang di depannya sendiri ketika dia sedang berjalan, lalu Tuhan menjatuhkan dirinya ke dalam lubang itu. Menurut panjenengan, mungkin apa tidak Tuhan itu melakukan hal itu untuk dirinya sendiri? Hayo. Namun dan tapi, hal ini benar-benar nyata terjadi loh. Bahkan bukan hanya sekedar hampir, semua orang hidup menghadapi dan mengalaminya. Coba saja panjenengan telisik ke dalam diri panjenengan sendiri atau ke orang lain tentang masalah-masalah, perkara-perkara, kepentingan, kebutuhan, keperluan, keinginan, dan lain-lain yang kita alami atau yang orang lain alami. Misalnya sakit, sedih, pilu, sengsara, resah, gelisah, bingung, berhayal, takut, ragu, bimbang, dan lain-lain yang kita alami atau yang orang lain alami. Atau lagi, sirik, iri, dengki, benci, dendam, fitnah, hasut, marah, bully, mencari-cari kesalahan orang lain untuk dijatuhkan, untuk dipermalukan, untuk dihakimi, dan lain-lain yang kita alami sendiri atau yang orang lain alami. Padahal sudah melakukan sesuatu yang baik, bahkan yang terbaik sudah dilakukan, tapi masih saja salah, hina, miskin, sakit, sedih, pilu, dan lain-lain. Itu siapa coba? Tuhan itu sendiri yang melakukan atau siapa? Kalau Tuhan itu sendiri yang melakukan, sebab karena Tuhan itu maha segalanya,
dan dia itu kuasa atas segala halnya itu, dan lagi Tuhan itu Esa, yang artinya satu, tidak dua, apalagi tiga dan empat, sehingga tidak selembar daun pun yang jatuh ke bumi tanpa kehendaknya. Berarti Tuhan telah mencubit atau memukul tubuhnya sendiri dan menampar pipinya sendiri. Berarti Tuhan meletakkan batu di depannya sendiri ketika dia sedang berjalan, lalu dia nyandung sendiri. Berarti Tuhan menyediakan lubang di depan dirinya sendiri ketika dia sedang berjalan, lalu dia menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam lubang itu. Ayo. Edan tenang. Masa Tuhan begitu dan seperti itu? Kalau Tuhan begitu dan seperti itu, berarti Tuhan stres, gila, senewan bin sinting. Iya apa iya? Masa Tuhan stres? Masa Tuhan gila? Masa Tuhan senewan bin sinting? Tidak mungkin lah. Emangnya wong edan bagu yang bisa stres, gila, senewen, bensinting. Kalau Tuhan mana mungkin. Tapi, namun, masa iya dia ciptakan manusia dengan sebegitu luar biasanya, lalu yang disukai dia masukkan ke surga untuk dimanja. Yang tidak disukai dia masukkan ke neraka untuk disiksa. Tidak lucu kan? Lagi pula yang dimasukkan ke surga itu siapa? Yang dimasukkan ke neraka itu siapa? Kan dia sendiri. Membingungkan kan? Merepotkan, menyusahkan, memusingkan, dan teramat rumit serta sulit kan? Tentramnya bagaimana dan di mana? Tentram, tidak ada apa-apa, apa-apa itu tidak ada, kok sibuk, sirik, iri, dengki, benci, dendam, fitnah, hasut, marah, bully, mencari-cari kesalahan orang lain untuk dijatuhkan, untuk dipermalukan, untuk dihakimi dan lain-lain. Tentram, tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada, kok mengalami sakit, sedih, pilu, sengsara, resah, gelisah, bingung, berhayal, takut, ragu, bimbang, dan lain-lain. Padahal sudah melakukan sesuatu yang baik, bahkan yang terbaik sudah dilakukan. Kok masih begitu? Kok masih begini-begini aja? Sekali lagi, iya apa iya? Ayo. Edan tenan. Sebab itu sesungguhnya, sebab hidup itu sesungguhnya membingungkan, merepotkan, menyusahkan, memusingkan, dan teramat rumit serta sulit. Karena itu leluhur kita terdahulu berkata, ora gampang urip ing alam dunya, lamun tanwikan mring kuncine pun. Artinya tidak mudah hidup di alam dunia ini jika tidak mengetahui pada kunci. Ku itu kumpul, N itu nunggal, C itu suci. Jelasnya tidak mudah hidup di alam dunia ini jika tidak mengetahui pada kumpul nunggal sucinya. Kumpul nunggal sucinya apa dan bagaimana, Pak Web? Wah, inilah yang membingungkan, merepotkan, menyusahkan, memusingkan, dan teramat rumit serta sulit. Saking membingungkannya, saking merepotkannya, saking menyusahkannya, saking memusingkannya, dan saking teramat rumit serta sulitnya,
Sampai-sampai seorang Nabi Musa itu utusan Tuhan loh. Seorang manusia pilihan yang sejarahnya sebegitu hebat dan luar biasanya, tidak bisa mengerti, tidak bisa memahami, bahkan tidak bisa mengetahui loh. Coba panjenengan telisik kisah sejarahnya. Ketika Nabi Musa mengikuti Khidir untuk belajar. Namun apa yang terjadi? Tenan. Khidir adalah sesosok nabi yang nyentrik ajarannya. Dan cara penyampaiannya, ajaran dan penyampaiannya, sampai-sampai muridnya yang bernama Nabi Musa dibuat bertanya-tanya. Bagi kita yang akrab dengan teori pembelajaran modern dengan segala paradigmanya, sebagai seorang pembelajar, apa yang dilakukan oleh Nabi Musa merupakan sesuatu hal yang wajar, bahkan wajib. Sebagai seorang murid, sudah selayaknya aktif bertanya kepada sang guru, ya kan? Tetapi inilah kenyataannya antara Nabi Musa dan Khidir yang mewedar ilmu. Nabi Musa tidak sanggup menangkap hikmah di balik kejadian. Nabi Musa tidak bisa membaca masa datang, kecuali masa kini yang dihadapi. Salahkah Nabi Musa? Jelas di sini tidak ada yang bisa dihakimi, apalagi dihukumi. Siapa yang salah dan siapa yang benar. Yang jelas Nabi Musa sendiri telah melanggar perjanjian antara murid dan guru. Bahasa kerennya sekarang melanggar kontrak belajar yang telah disepakati bersama. Sebab ketika Nabi Musa menyatakan niatnya untuk belajar pada Khidir, sudah diberitahu bahwa dirinya tidak akan mampu. Namun Nabi Musa bersikeras untuk tetap ingin belajar. Karena itu Khidir membuat persyaratan, perjanjian. Syaratnya sangat sederhana dan mudah sekali, yaitu apapun kejadian yang terjadi, Nabi Musa tidak boleh bertanya sampai Khidir sendiri yang menjelaskannya. Dan Nabi Musa menyanggupi persyaratan yang sederhana dan mudah tersebut. Namun dalam prosesnya Nabi Musa tidak mampu menjalankan persyaratan yang telah diperjanjikan dan disepakati bersama itu. Lantas siapa Khidir itu? Sampai-sampai Tuhan pun menyuruh Nabi Musa untuk berguru kepadanya. Apa kelebihannya? Hal ini pernah dibuktikan oleh ahli spiritual sejati Jawa, yaitu Sunan Kajenar atau Syekh Siti Jenar dan Sunan Kalijaga alias Raden Syahid, yang sangat mengagumi sosok Khidir dengan semua ajarannya yang nyentrik. Ketika Sunan Kalijaga hendak menunaikan ibadah haji ke Mekah, beliau bertemu dengan Khidir di tengah-tengah samudra. Kemudian Khidir menyuruh sang Sunan Kalijaga untuk kembali ke Jawa Dwipa, tempat tinggalnya. Sebab karena yang dicarinya tidak ada di Mekah. Yang dicarinya di Mekah tidak ada, kecuali di hati Sunan Kalijaga itu sendiri. Sekali lagi, wejangan Khidir terasa ganjil kan? Namun di balik keganjilannya itu tersimpan berbuku-buku hikmah yang harus direnungkan oleh para muridnya. Hal yang paling melekat dengan Khidir adalah lautan atau air. Karena itu Khidir dijuluki Nabi Air. Sebab semua murid-murid yang mencarinya untuk bisa mengetahui identitas jati diri pribadinya selalu menemukannya atau bertemu dengannya di air.
Sedangkan keunikan ajarannya adalah keganjilan cara penyampaiannya, bahkan isinya menjadi ciri khas Khidir itu sendiri. Sehingga Khidir juga dijuluki sebagai guru hikmah. Khidir sendiri dianugerahi ilmu laduni, ilmu yang bersifat langsung dari Tuhan, wahyu maksudnya. Tak pelak, hal inilah yang menjadikan Khidir sebagai ikon guru ruhani dalam tradisi spiritual turun-temurun. Sekali lagi, lantas siapakah Khidir itu? Sampai-sampai Tuhan pun menyuruh Nabi Musa untuk berguru kepadanya. Apa keahliannya? Khidir menjawab, orang-orang memanggilku Khidir dan menyebutku Nabi, padahal aku hanya hamba Allah. Bukan nabi, bukan wali, atau apapun dan siapapun, melainkan hanya seorang hamba sahaya, mung kawulaning Gusti. Khidir merupakan nama julukan. Nama aslinya adalah Dalya. Dia mendapat julukan Khidir berasal dari kata hudrun yang artinya hijau. Sebab dimanapun dia menginjakkan kaki atau duduk, bekasnya selalu tumbuh rumput hijau karena tanahnya menjadi subur. Khidir sendiri merupakan anak seorang raja yang kemudian diasingkan di daerah terpencil bersama ibunya. Setelah dewasa, Khidir mengikuti sayembara penulisan huruf-huruf firman Tuhan yang diadakan oleh sang raja ayahnya dan berhasil memenangkan sayembara tersebut. Kekaguman sang raja akan keelokan tulisan Khidir membuat sang raja menelisik tentang asal-usul Khidir yang sebenarnya. Setelah diketahui asal-usulnya bahwa Khidir yang tak lain adalah putranya sendiri, sang raja berkenan agar Khidir tetap tinggal di istana untuk meneruskan tahtanya. Tetapi Khidir menolaknya dan memilih untuk pulang ke kampung halaman, tinggal bersama ibunya. Semasa pemerintahan Iskandar Agung, Khidir diangkat menjadi wasir utama. Ketika Raja Zulkarnain didatangi malaikat, Raja menggunakan kesempatan pertemuan tersebut untuk bertanya perihal tentang jalan yang bisa ditempuh oleh manusia supaya tidak mati hingga akhir kiamat datang, alias abadi. Malaikat menceritakan bahwa ada ma'ul hayat, maksudnya air kehidupan. Siapa saja yang dapat meminumnya, walaupun sedikit, dia tidak akan mengalami kematian. Dia tidak akan mati, kecuali nanti di waktu sangkakala ditiup. Raja kesengsem dengan jawaban para malaikat ini. Malaikat pun menceritakan bahwa air tersebut berada di daerah kutub, sangat samar, hampir dikatakan gelap. Lalu raja bersama rombongan tak terkecuali juga Khidir berusaha mencari air kehidupan tersebut. Sayangnya setelah lama mencarinya tidak kunjung pula air tersebut ditemukan. Hanya Khidirlah yang menemukan air tersebut kemudian meminumnya. Itulah mengapa Khidir tetap hidup abadi hingga saat sekarang ini. Sosok Khidir banyak dicari oleh orang-orang yang ingin mengenal identitas jati diri pribadinya demi keabadian hidup tersebut. Kehadirannya diyakini dapat membawa berkah dan membukakan pintu hikmah meski pertemuan itu hanya sebentar. Seperti yang dialami Nabi Musa. Tidak diragukan, ilmu Nabi Musa tentunya sangat luas, apalagi kapasitasnya sebagai nabi dan melayani umat.
Namun di balik kepintarannya tersebut masih ada kekurangannya, yakni ilmu masa depan alias ilmu kewaskitaan dan keabadian hidup. Hingga akhirnya Tuhan menyuruh Nabi Musa berguru kepada Khidir. Dia bisa datang tanpa diundang, pergi pun sesuka hatinya. Dia hadir jika ada yang membutuhkan dengan niat tulus, dan terkadang kedatangannya untuk menyadarkan orang yang didatangi. Seperti yang dialami oleh raja besar di Balkoh, raja yang kaya raya dan banyak pengikutnya serta pengawalnya. Suatu malam, sang raja dikejutkan oleh suara di atas atap rumahnya. Ketika ditanya, ada seorang lelaki yang berada di atas itu menjawab bahwa dia sedang mencari untanya yang hilang. Seketika sang raja mengatakan, aneh, sebab mencari unta kok di atas atap rumah saya. Tetapi laki-laki itu malah menjawab bahwa kelakuan rajalah yang lebih aneh lagi. Sebab mencari ridho Tuhan kok berbalut dengan kemewahan. Begitu pula saat sang raja mengatakan sidang bersama punggawanya, tiba-tiba datang seorang laki-laki tanpa permisi. Ketika ditanya apa keperluannya, sang laki-laki itu mengatakan bahwa istana ini hanya peristirahatan para kafilah. Tentu saja sang raja marah, sebab istana tersebut disebut sebagai tempat peristirahatan. Ini bukan persinggahan para kafilah yang kelelahan. Ini adalah istanaku, bentak sang raja merasa terhina. Istanamu? Sebelum engkau, siapa yang menempatinya? Bapakku. Sebelum bapakmu, siapa yang punya? Kakekku. Sebelum kakekmu, bapak dari kakekku. Sekarang mereka berada di mana? Mereka sudah meninggal dunia. Berarti tepat benar bahwa tempat ini adalah persinggahan sementara saja. Nanti sebentar lagi engkau juga akan meninggalkannya. Kemudian orang itu menghilang. Ternyata orang itu tidak lain adalah Khidir yang datang memberikan nasihat agar menyadari bahwa kehidupan di dunia itu fana belaka, bukan tujuan utama setiap manusia yang beriman. Dan masih banyak lagi kisah-kisah sejarah lainnya yang mencatat kenyentrikan Khidir ketika menyampaikan pelajaran kepada murid-muridnya. Sebab karena itu, video saya kali ini dan yang ini nih, saya beri judul Renungan Konyol dan Ekstrim dari Web. Karena sesungguhnya laku murni menuju suci itu sesungguhnya konyol dan ekstrim, bahkan edan tenan. Dan cerita Khidir ini bisa menjadi bahan renungan sekaligus tamparan kepada kita yang hidup di realita kehidupan modern sekarang ini. Maka pandai-pandai dan cerdas-cerdaslah di dalam mencerna apapun yang tertangkap oleh panca indera kita, khususnya pikiran, hati, dan syahwat kita. Kesimpulannya, tentang apapun dan bagaimanapun di dunia ini, itu adalah sebuah mekanisme berputarnya roda kehidupan. Jadi, penjahat-penjahat itu, pecundang-pecundang itu, pengkhianat-pengkhianat itu, dan lain-lain sebagainya itu adalah mekanisme. Kalau semua orang itu baik, lalu apa pekerjaan polisi, hakim, pengacara, dan sederajat dengan itu? Kalau semua orang punya
bumbu dapur, dan beras serta rokok sendiri-sendiri di rumahnya masing-masing. Lalu siapa yang mau beli dagangan yang ada di kios, warung, toko, supermarket, dan pasar itu? Kalau semua orang itu raja atau presiden, lah yang mau diatur dan diperintah serta ditata siapa? Sebaliknya, kalau semua orang itu rakyat, lah yang mau menata dan memimpin siapa? Iya apa iya? Itu semua hanya mekanisme agar supaya roda kehidupan ini terus berputar dan berputar terus, tidak berhenti, alias anyakra manggilingan. Jadi usah dipikirin. Berarti pusing tok. Jangan buang-buang waktu dengan sia-sia untuk musingin semua itu. Lawang semua dan segalanya itu memang mekanismenya begitu. Nah terus biar ukurannya ada di kesadaran pribadi diri kita yang terdalam, dan itu hanya bisa ditempuh dengan perjalanan atau proses laku murni menuju suci. Dan lagi jangan lupa, laku murni menuju suci itu ekstrim, konyol, serta edan tenan. Jadi jangan kaget, jangan heran jikalau suatu ketika saya melakukan sesuatu yang ekstrim dan konyol serta edan tenan kepada panjenengan. Tercerahkanlah panjenengan semuanya, dan salam setuhan penuh cinta kasih sayang dari dalam lubuk hati saya, wong edan baku yang paling dalam. Selamat, rahayu, 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 damai, 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 tentram. Saya wong edan baku ngaturaken sugeng rahayu lir ing sambikala Amanggi Yuwana, pinayungan mring ingkang maha suci Basuki Yuwana Teguh Rahayu. Selamat berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali, terutama para sedulur, khususnya para kadang konto dan kanti anom saya yang senantiasa direstui yang dat maha suci hidup. Om Santi, Santi, Santi. Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan salam kebajikan. Ada kecoa masuk ke dalam sarung saya.